Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai toksikologi akuatik oleh kelompok 1 yang beranggotakan Hafidz Suheno, Nidam Fadil As'ad, Rita Karniati, Muhammad Rehan Zaki, Nurfadila Dwidanisa, Sarah Humaira Afe, Syafira Ailen, Mutia Melia Roza, dan Rida Jamista. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Sarah Humaira Afe akan menjelaskan mengenai outline presentasi pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pencemaran air dan dampaknya. Yang kedua, sejarah toksikologi akuatik. Yang ketiga, tujuan dan lingkup toksikologi akuatik. Yang keempat, hubungan antara kesehatan manusia dan ekosistem akuatik. Yang kelima, penerapan riset dasar dari toksikologi akuatik. Dan yang terakhir, mengenai peraturan terkait toksikologi akuatik. Materi yang pertama, mengenai pencemaran air dan dampaknya. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur, dan komponen lainnya ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ini ditandai dengan adanya perubahan warna, perubahan bau, dan juga perubahan rasa. Selanjutnya, penyebab pencemaran air. Jadi, penyebab pencemaran air ini terjadi dari berbagai faktor. Yang pertama, pencemaran air akibat limbah zat kimia. Limbah zat kimia yang dibuang langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu dapat menambah jumlah ion logam pada air dan akhirnya membahayakan makhluk hidup di dalamnya dan juga akan membahayakan manusia nantinya. Lalu, ada pencemaran air akibat limbah padat sisa proses ipal industri. Jadi, sisa limbah ini berupa padatan, lumpur, bubur, atau sludge dari hasil proses filter press, di mana limbah padat ini dalam air akan membentuk koloid yang melayang-layang sehingga terjadi kekeruhan pada air. Selanjutnya, pencemaran air akibat limbah sisa rumah tangga. Dapat bersumber dari kertas, daun kering, tisu, minyak bekas, dan lainnya, di mana limbah ini dapat menambah populasi mikroorganisme di air sehingga dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya bakteri patogen di lingkungan perairan yang akan membahayakan makhluk hidup di dalamnya dan juga manusia. Selanjutnya yaitu indikasi pencemaran air. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa apakah suatu perairan sudah mengalami pencemaran atau belum. Yang pertama yaitu dari bentuk secara fisik atau karakteristik perairan tersebut. Dapat ditinjau melalui kejernihan atau kekeruhan airnya, perubahan suhu, warna dan perubahan warna, bau dan rasa. Air yang sudah mengalami pencemaran tentunya akan mengalami kekeruhan, perubahan warna, adanya bau, dan adanya rasa. Lalu yang kedua, suhu. Yang ketiga, total solid suspended dan total dissolved suspended atau TSS dan TDS. Yang keempat, derajat keasaman atau pH. Yang kelima, oksigen terlarut atau dissolved oxygen atau DO, di mana jika suatu perairan memiliki nilai DO yang rendah, berarti dapat dikatakan bahwa perairan tersebut mengalami pencemaran karena adanya mikroorganisme adanya mikroorganisme yang banyak sehingga menggunakan udara yang terlarut dalam air atau adanya tumbuhan penghalang masuknya oksigen ke dalam air. Lalu yang selanjutnya yaitu kebutuhan oksigen biokimia atau BOD dan kebutuhan oksigen kimia atau COD. Nilai BOD dan COD akan menunjukkan seberapa besar kandungan mikroorganisme aerob maupun anaerob yang ada dalam suatu perairan. Jika nilai COD dan BOD tinggi, maka dapat dikatakan bahwa mikroorganisme baik itu anaerob maupun aerob tinggi dalam perairan atau banyak. Lalu selanjutnya yaitu fosfat atau PO4.
dan parameter biologi. Yang umum yang digunakan yaitu Escherichia coli, di mana jika kandungan Escherichia coli-nya tinggi, maka dapat dikatakan bahwa suatu perairan sudah mengalami pencemaran. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran air. Air yang tercemar tentu akan memberikan dampak negatif baik bagi organisme yang tinggal dalam air tersebut maupun bagi manusia yang memanfaatkan air tersebut. Beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari air yang tercemar, yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Biasanya dampak yang signifikan dari pencemaran air bagi biota air tersebut adalah turunnya jumlah oksigen terlarut atau DO perairan tersebut, karena oksigen digunakan oleh makhluk hidup yang berada di perairan untuk metabolisme maupun pernafasan. Jika kondisi atau kandungan oksigen rendah, maka akan menghambat atau mengganggu metabolisme dan pernafasan biota air. Selanjutnya, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air dapat mempengaruhi kondisi kualitas atau kondisi air tanah dangkal di daerah dekat pencemaran air tersebut. Salah satunya pencemaran air oleh tinja yang dapat diindikasikan melalui total fecal coliform yang terkandung dalam perairan tersebut. Jika kandungan total fecal coliform pada perairan tersebut tinggi, maka dapat dikatakan bahwa perairan tersebut telah mengalami pencemaran. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia, karena air sendiri dapat digunakan sebagai media untuk hidup mikroba patogen, sarang insekta penyebar penyakit, dan media untuk hidup vektor penyakit. Serta kekurangan air bersih dapat menyebabkan berbagai macam penyakit lainnya, yang karena kekurangan air bersih menyebabkan sulit dalam melakukan pembersihan atau membersihkan diri seperti kegiatan mandi, mencuci pakaian, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dampak terhadap estetika lingkungan. Kondisi air tercemar seperti adanya atau timbulnya bau dan timbulnya warna pada air akan menyebabkan estetika yang kurang menarik atau kondisi estetika yang tidak baik. Materi selanjutnya yaitu sejarah toksikologi akuatik. Saya Safira Ayun Ramadiani, BP 1810941010 akan menjelaskan mengenai secara toksikologi akuatik pada zaman purbakala, di mana pada awalnya itu manusia purbakala itu sudah sadar mengenai bahaya keracunan dari bisa-bisa binatang dan dari tumbuh-tumbuhan beracun, di mana pengetahuan yang mereka miliki digunakan untuk berburu dan juga digunakan untuk menyingkirkan kelompok-kelompok luar yang tidak diinginkan dari masyarakat mereka. Selanjutnya itu terdapat medical record yang pertama berjudul Papyrus Eber yang memiliki lebih dari 800 resep yang diberikan, beberapa diantaranya itu mengenai racun yang dikenal. Selanjutnya ada Hippocrates yang menuliskan pelajaran sebagai dasar-dasar sederhana dari toksikologi dengan menjelaskan bahan-bahan beracun dalam pengobatan dan dosis berlebihan. Pada tahun 370-286 sebelum Masehi, Theophrastus memasukkan sejumlah besar rujukan-rujukan mengenai tumbuh-tumbuhan beracun dalam De Historia Plantarum. Bangsa Romawi juga menggunakan racun-racun yang sering terkait dengan masalah politik. Dan dapat dilihat di sini ada gambar titik-titik rujukan besar evolusi toksikologi sebagai suatu ilmu. Pada abad pertengahan, terdapat paham pragmatisme yang telah membawa seni meracun ke puncaknya. Pada masa ini, tukang racun telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Saat ini ada warga Italia bernama Tofana yang menjajakan kosmetik yang dipersiapkan secara khusus mengandung arsen atau aqua tofana.
Puncak dari praktek di Prancis ditampilkan oleh komersialisasi dari pelayanan oleh Catherine Deschies yang memperoleh julukan Le Voisin dihukum akibat keracunan yang meliputi lebih dari 2.000 bayi-bayi yang menjadi sasarannya. Selanjutnya ada Moses bin Maimon, yang seorang ahli fisika yang mampu dan cukup dihormati, menulis buku yang berjudul Racun-racun dan Antidoktum-doktumnya, berisi satu petunjuk pertolongan pengobatan kecelakaan keracunan dan gigitan-gigitan serangga, ular, dan anjing gila. Baiklah, saya Rita Karniati akan menjelaskan tentang sejarah toksikologi pada abad pertengahan. Tokoh terkenal pada akhir abad pertengahan dalam ilmu kedokteran adalah Von. Pada tahun 1493 sampai 1541, ia mengangkat fokus mengenai toksikon yang merupakan zat kimia yang sungguh-sungguh ada. Dan pada tahun 1854 yang bernama Paul memberikan pengertian yang jelas mengenai hubungan dosis dan respon yang merupakan pertahanan toksikologi. Ia membuat buku yang berisikan mengenai pengamatan klinik dari keracunan arsen kronis, merkuri dan rincian seragam dan penyakit-penyakit penambang. Selanjutnya yaitu sejarah toksikologi modern, di mana hujan asam menjadi sebuah masalah umum sejak masa industri. Pada akhir tahun 1800, masalah toksikologi hadir dari pembakaran batu bara yang menyebabkan hujan asam dan oksidasi berkelanjutan pada sungai dan danau. Dan pada abad ke-20, air limbah selalu berada pada kondisi yang kotor sehingga menyebabkan berbagai bencana dan penyakit. Teknologi canggih digunakan di industri untuk lebih ramah lingkungan. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup toksikologi akuatik. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup toksikologi akuatik. Berikut merupakan beberapa penelitian terkait tentang tujuan dan ruang lingkup toksikologi akuatik yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama, penelitian menurut Rahma pada tahun 2018 itu dengan melakukan penelitian tentang analisis biokonsentrasi kadmium pada karang hijau di perairan Poncol, Desa Bulu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada penelitian Rahma ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi kadmium pada air dan jaringan lunak kerang hijau, dan juga untuk mengetahui angka faktor biokonsentrasi kadmium terhadap jaringan lunak kerang hijau. Variabel yang diamati pada penelitian Rahma ini meliputi logam berat kadmium pada air dan jaringan lunak kerang hijau, suhu, salinitas, arus, pH, dan oksigen terlarut pada perairan Poncol di Jepara. Penelitian yang kedua itu Tampang pada tahun 2019 dengan melakukan penelitian tentang analisis pengaruh buangan organik limbah cair Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado terhadap lingkungan perairan. Konsep pada penelitian Tampang ini yaitu untuk mengukur potensi pencemaran dari suatu limbah yang mengandung sumber karbon organik yang tersedia bagi mikroba adalah dengan cara mengukur banyaknya oksigen yang digunakan selama pertumbuhan organisme pada contoh air limbah. Kandungan oksigen yang digunakan secara biologis maupun secara kimiawi dapat digunakan untuk menduga sejumlah senyawa organik yang ada pada suatu perairan. Baiklah, penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nur Fadila Desa akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada Lailia NR 2001 melakukan penelitian tentang isolasi dan identifikasi bakteri toleran terhadap logam berat Pb pada air dan sedimen di Sungai Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sungai Porong yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini merupakan salah satu sungai yang telah mengalami pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya luapan lumpur lapindo. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bakteri toleran logam berat yang diisolasi dari sampel air, untuk mengetahui bakteri toleran logam berat PB yang diisolasi dari sampel sedimen Sungai Porong Sidoarjo, Jawa Timur tersebut.
Dan yang selanjutnya ada Afrianisa RD tahun 2020 melakukan penelitian tentang penurunan logam Fe pada pengolahan lumpur limbah menggunakan cacing Lumbriculus sp. Pengolahan lumpur secara konvensional diketahui masih mengandung Fe. Penelitian ini menganalisis mengenai penurunan Fe dengan memanfaatkan cacing akuatik Lumbriculus sp. Dalam mengakumulasi logam, metode analisis parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah logam Fe menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya, Jannah W. 2018 melakukan penelitian tentang uji toksisitas akut herbisida dengan bahan aktif paraquat diklorida terhadap ikan nila. Pada babak percobaan, memasukkan atau effluent limbah pertanian dalam perairan umum tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu akan menjadi salah satu sumber pencemar pada perairan tersebut dan dapat menyebabkan kematian pada biota akuatik di dalamnya, sehingga perlunya untuk dilakukan pengujian toksisitas akut herbisida yang merupakan bagian dari penguji dari toksikologi perairan. Selanjutnya, ada Bay dan Zhou tahun 2020 melakukan penelitian tentang ecological dan human health risks of heavy metals in shooting range soils, di mana terkontaminasi jarak tembak oleh logam berat khususnya Pb mewakili meluas masalah lingkungan menarik perhatian seluruh dunia. Akumulasi kontaminan dalam jarak tembak tanah dapat menimbulkan potensi risiko ekologi dan risiko kesehatan bagi penembak dan kerja. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya Meuti Amelia Rosa, BP 1810941028 akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan antara kesehatan manusia dan ekosistem akuatik. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu terestrial atau daratan dan akuatik atau perairan. Ekosistem akuatik terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar contohnya yaitu air permukaan dan air tanah. Sedangkan ekosistem air laut mempunyai ciri khas yaitu salinitasnya tinggi. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan secara tidak sengaja menambah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air, sehingga membuat ekosistem perairan terganggu. Contohnya yaitu pembuangan deterjen ke perairan, penggunaan pestisida, dan pembuangan limbah atau kotoran ke badan air. 1. Blooming alga. Eutrofikasi yaitu pengayaan nutrien yang menyebabkan meledaknya populasi alga sehingga mengganggu kelangsungan hidup organisme air yang lain. Kajian eutrofikasi pada pesisir menunjukkan faktor pembatas nutrien pada pertumbuhan alga adalah nitrogen dan fosfat. Alga ada yang bersifat beracun. Racun yang dihasilkan oleh harmful algal bloom atau HAB memiliki kemampuan untuk melakukan biokonsentrasi melalui rantai makanan. Oleh karena itu, manusia yang menempati skala tertinggi rantai rentan terhadap efek merugikan dari racun ini melalui konsumsi makanan laut, yaitu terutama kerang dan tiram. Keracunan manusia yang disebabkan oleh paparan HAB menyebabkan masalah serius pada kesehatan manusia yang dapat menyebabkan kematian. 2. Pencemaran perairan oleh logam berat. Buangan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dengan toksisitas tinggi di lingkungan perairan mengakibatkan bahan pencemar langsung terakumulasi secara fisik dan kimia melalui mengendap di dasar laut. Melalui rantai makanan terjadi metabolisme bahan berbahaya secara biologis dan akhirnya akan mempengaruhi kesehatan manusia. Contoh kasus keracunan akibat mengkonsumsi air yang terkontaminasi logam berat yaitu yang pertama kasus keracunan kobalt yang terjadi di Nebraska, Amerika. Selanjutnya ada penyakit Minamata yang disebabkan oleh merkuri atau air raksa yang mencemari air di Teluk Minamata, Jepang. Selanjutnya ada keracunan kadmium pada penduduk di kota Toyama, Jepang, karena mengkonsumsi beras yang berasal dari tanaman padi selama bertahun-tahun yang mendapatkan air yang telah tercemar kadmium. Nama saya Muhammad Raihan Zaki, BP 1710943003, akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu penerapan riset dasar dari toksikologi akuatik.
Beberapa penelitian terkait penerapan dari toksikologi akuatik telah dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama oleh Priyan Tohudi tahun 2019 yang melakukan penelitian tentang penerapan hayati dengan Lemna SP untuk mengkaji kualitas air sungai yang menerima limbah industri tekstil di Kabupaten Bandung. Percobaan ini telah menunjukkan bahwa air limbah industri tekstil di Rancaikek dan sekitarnya mempunyai potensi penghambatan pertumbuhan tumbuhan akuatik seperti Lemna SP. Yang kedua oleh Pratiwi Ayuki tahun 2017 yang melakukan penelitian tentang uji toksisitas 2,4 dimetilamina terhadap kelainan morfologi dan fisiologi organ embrio Zembrafish atau Brachydinia rerio. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar acuan dalam mengevaluasi pencemaran herbisida dengan bahan aktif 2,4 strip dimetilamina terhadap lingkungan perairan. Selanjutnya yang ketiga oleh Susilowati Rina tahun 2019 yang melakukan penelitian tentang uji efektivitas ekstrak daun maja atau Egle marmelos L terhadap ikan mas atau Cyprinus carpiolin sebagai organisme non-target. Semakin besar dosis dan lama paparan ekstrak daun maja, dosis bertingkat akan menyebabkan mortalitas ikan mas menjadi meningkat. Toksisitas ekstrak daun maja terhadap ikan mas pada LC50 sebesar 3,68% dan LC90 sebesar 6,84%. Selanjutnya yang keempat oleh Sanchez Brian tahun 2011 tentang tinjauan aplikasi proteomik terbaru dalam toksikologi akuatik. Pendekatan proteomik ini mudah diterapkan pada spesies ikan di perairan toksikologi. Alur kerja proteomik yang khas meliputi 3 langkah utama. Pertama, ekstraksi protein. Kedua, protein memisah dan kuantifikasi. Dan ketiga, identifikasi protein dan karakterisasi. Salah satu kelemahan utama penggunaan proteomik ini dalam ekotoksikologi, penelitian menunjukkan bahwa genom dari kebanyakan organisme yang digunakan untuk ini studi sebagian besar tidak diketahui. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Nomor 5, Hemadi Vijay tahun 2017 melakukan kajian kritis dalam mengintegrasikan berbagai biomarker ikan sebagai indikator kontaminasi logam berat di perairan yang dilakukan di India. Biomarker dengan metode kuantitatif primitif analisis logam berat dalam air dan sedimen terbukti tidak mampu mengevaluasi implikasi logam berat terhadap organisme. Nomor 6 ada Ren Zhongming tahun 2017 melakukan penelitian tentang pemantauan dan penilaian toksikologi perairan. Penggunaan dan pembuangan bahan kimia di perairan saat ini sangat ekstensif dalam menghasilkan air limbah yang mengandung berbagai kontaminan dan pencemaran lingkungan akuatik oleh industrialisasi dan pertanian. Pencemaran lingkungan ini akan menimbulkan toksikologi akuatik dan dapat mengganggu komunitas biologi. Lalu nomor 6 ada peraturan terkait toksikologi akuatik. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 10 Men LHK Sekjen tahun 2020 tentang cara uji, karakteristik dan penetapan status limbah bahan berbahaya dan beracun. Nomor 2 ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang ketiga ada Guidelines for Drinking Water Quality WHO tahun 2008. Dan yang terakhir ada SNI 066989 tahun 2004 mengenai air dan air limbah bagian 11 cara uji derajat keasaman pH dengan menggunakan alat pH meter. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.